Jumpa kembali dengan saya Ronald Bilham. Video ini saya peruntukkan bagi Anda yang ingin belajar mengedit video. Artinya video ini saya bikin untuk Anda yang memang pemula ya di bidang editing video, agar setelah Anda tonton video ini Anda tahu bagaimana cara mengedit video untuk keperluan video Anda. Dan langsung saja saya akan langsung tunjukkan step by stepnya. Di sini untuk software editing video yang akan kita gunakan adalah Filmora. Kenapa Filmora? Karena software ini bisa dibilang ringan ya, tidak terlalu berat. Penggunaannya juga tidak rumit. Jadi insya Allah akan lebih mudah dimengerti. Jadi langkah awalnya tentu Anda harus sudah menginstal Filmora ya. Nanti setelah selesai menginstal Filmora, Anda bisa buka Filmoranya. Di sini saya menggunakan Filmora 9. Kemudian kita boleh pilih di bagian sini. Di sini saya pilih widescreen. Kemudian kita bisa klik New Project. Ini adalah tampilan software Filmora saat dibuka. Saya tidak akan jelaskan secara detail fungsi dari tiap menu dan fitur yang ada. Jadi langsung saya akan tunjukkan saja nanti cara penggunaan masing-masing fitur, dan tentunya di sini adalah fitur-fitur yang utama. Untuk memasukkan video, Anda boleh klik di bagian sini atau klik juga di bagian import media files. Saya akan coba klik. Kemudian silakan masukkan video yang akan Anda edit. Di sini saya akan masukkan dua video sekaligus. Tekan Ctrl di keyboard, klik pada video pertama, klik pada video kedua. Lalu klik Open. Selanjutnya video akan masuk. Setelah itu kita klik. Lalu video ini kita masukkan ke timelines. Kita masukkan ke bagian sini. Caranya diklik saja, lalu di drag seperti ini. Untuk video kedua, kita akan masukkan nanti. Jadi kita edit dulu video yang pertama. Karena video yang saya gunakan ini menggunakan green screen, maka kita bisa edit videonya. Pertama, saya akan tunjukkan dulu cara memotong video. Memotong bagian video yang tidak diperlukan. Caranya diklik pada videonya di bagian timelines. Kemudian klik crop. Di sini ada menu crop. Silakan diklik. Karena kita akan memotong bagian video yang tidak ada green screen-nya, berarti di bagian kanan dan kirinya, maka di bagian rasio kita klik custom. Lalu kita potong. Kita potong di bagian kiri. Caranya arahkan pointernya, diklik, tahan, lalu digeser. Lalu klik OK. Ini videonya sudah terpotong. Nah, karena videonya ini sudah terpotong dan ini adalah green screen, maka kita perlu background. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya memasukkan background untuk video kita. Background ini kita bisa menggunakan background format video, bisa juga menggunakan background format gambar. Di sini saya akan menggunakan background yang format gambar. Klik import media files. Saya akan masukkan background yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan background yang ini. Kemudian klik open. Ini backgroundnya sudah masuk. Lalu kita geser. Ini kita geser dulu ke bagian atas. Kemudian di bagian sini nanti kita masukkan background. Caranya di drag, letakkan di sini. Kemudian kita geser
sesuaikan panjangnya dengan panjang video. Itu cara memasukkan background untuk videonya. Karena di sini tadi saya katakan kita menggunakan green screen. Berikutnya, saya akan tunjukkan cara menghapus green screen. Seperti di awal tadi saya sampaikan, karena video ini kan menggunakan green screen, makanya perlu background dan perlu menghapus green screen-nya. Untuk cara menghapus green screen, klik pada video, lalu klik di bagian sini, green screen. Langkah berikutnya, Anda checklist di bagian chroma key. Lalu di sini, warna hijaunya terseleksi ya. Kemudian kita bisa atur offsetnya. Misal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian belajar desain slide presentasi, memahami karakter. Kemudian untuk bagian tolerance, di sini saya tidak akan atur lagi. Angka 50 sudah yang paling sesuai. Kita akan coba play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian belajar desain slide presentasi. Bagian yang ketiga ini boleh ditambah juga ya. Kita tambah dikit aja dulu. Kita play. Memahami karakteristik. Saya isi 0,50, kemudian saya play dulu. Desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik. Kemudian untuk di bagian lain silakan nanti Anda sesuaikan ya, sampai Anda dapati hasil yang paling maksimal. Jika sudah nanti klik OK. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuang bagian video yang tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus play dulu ya. Dalam rangkaian belajar desain slide presentasi, memahami karakteristik desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik, merupakan pengetahuan dasar yang wajib Anda miliki. Kali ini saya akan membahas tentang 7 karakteristik atau 7 ciri desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik. Yang mana pengetahuan dasar ini nantinya bisa Anda jadikan acuan saat Anda mendesain slide. Sehingga pada saat Anda mendesain slide, Anda tahu betul bagaimana slide yang efektif, yang berkelas dan menarik itu dibuat. Apa saja ketujuh karakter atau 7 ciri tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Kalau misalnya kita ingin motong bagian video yang tidak diperlukan, kita tinggal atur. Anda perhatikan pointer saya ini. Ini kan bisa digeser-geser nih. Diklik, kemudian tahan, lalu digeser-geser. Kemudian kita tentukan posisinya. Setelah itu klik icon gunting. Kemudian kita buang. Backgroundnya juga demikian. Ini kita buang. Untuk di bagian sini, di bagian tengah tidak perlu ada yang saya potong. Jadi saya akan langsung masuk ke tutorial berikutnya. Cara menambahkan atau menggabungkan video lain. Untuk menggabungkan video lain, kita klik di video kedua, kemudian drag. Mari kita bahas satu-satu. Ciri yang pertama. Di sini kalau misalnya Anda masih menggunakan background yang pertama, Anda masih menggunakan background yang sama, Anda tinggal panjangkan saja seperti ini. Kalau masih menggunakan background yang sama. Namun jika Anda menggunakan background yang lain, maka Anda masukkan background yang lainnya.
Saya akan masukkan background lain. Ini videonya cukup panjang ya. Kemudian digeser seperti ini. Jadi menggunakan background yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mengatur lebar dari timelines, kita tinggal arahkan kursor di bagian sini. Arahkan kursornya atau arahkan pointernya, lalu diklik. Anda bisa geser ke kiri pointernya untuk memperkecil timelines. Kemudian kalau untuk melebarkan Anda geser ke bagian kanan. Kita coba putar dulu. Ciri yang pertama. Di sini kita harus sesuaikan lagi ya. Kita potong, crop. Di sini kita pilih custom, lalu kita potong. Di sini saya akan potong. Kemudian ini bisa kita kecilkan. Kalau kita mau mengecilkan, tinggal kita atur di bagian sini ya. Kita klik pojok, kemudian geser, serong ke kanan bawah, lalu kita atur penempatannya. Selanjutnya kita hapus green screen-nya. Kita atur bagian offset-nya. Di bagian sini kita isi 0,00. Jadi untuk Anda nanti silakan disesuaikan. Saya akan coba dulu, saya lihat hasilnya. Teks ditampilkan hanya poin utama pesan. Ciri yang pertama. Teks ditampilkan hanya poin utama pesan. Jadi tulisan yang ditampilkan pada slide hanya poin utama pesan. Saya akan tunjukkan lagi ya. Misal Anda ingin memotong bagian video atau membuang bagian video. Misalnya di bagian sini ingin kita buang ya. Kita atur dulu ya posisinya. Kemudian kalau Anda ingin bagian bawah juga terpotong, Anda seleksi keduanya. Jadi atas bawah Anda seleksi, lalu klik ikon gunting sehingga bagian atas dan bawah terpotong. Setelah itu dihapus. Itu kalau Anda ingin motong yang bagian tengah. Ciri yang pertama. Teks ditampilkan hanya poin utama pesan. Selanjutnya, saya akan tunjukkan cara mengatur audio. Nah, untuk mengatur audio, Anda double klik pada videonya, kemudian klik audio. Nah, di sini kita bisa atur. Anda klik di bagian equalizer. Anda boleh pilih low bass. Biasanya kalau saya lakukan pengaturan seperti itu. Kemudian klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di video kedua saya akan lakukan pengaturan yang sama. Double klik low bass. Kalau Anda ingin ngatur volumenya, Anda tinggal atur di bagian sini. Biasanya di sini saya tambah angka 2. Kemudian OK. Di sini akan saya samakan supaya balance.
Di sini saya kasih angka 2. Jadi volumenya saya tambah. Atau 7 ciri tersebut, mari kita bahas satu-satu. Ciri yang pertama. Itu tadi untuk cara mengatur suara. Selanjutnya kita juga bisa mengatur color grading dari videonya. Nah, untuk color grading di sini kita tidak usah terlalu memikirkan hal yang rumit ya. Anda bisa pakai color grading yang sudah disediakan. Caranya Anda klik pada video, kemudian klik Advanced Color Tuning. Kemudian klik di bagian preset. Anda boleh pilih color grading yang ada di sini. Kalau saya lebih suka menggunakan color grading yang ada di sini. Kita tinggal klik saja, otomatis nanti warna akan menyesuaikan. Lalu oke. Kemudian video yang kedua, kita samakan color gradingnya. Caranya sama ya. Preset. Saya pakai yang ini. Oke. Jadi kita tidak perlu mengatur manual, karena kalau mengatur manual itu sangat memakan waktu. Kecuali memang Anda sudah masuk ke tahap yang menengah ke atas. Karena di sini masih pemula, jadi kita manfaatkan yang gampang-gampang saja. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya memasukkan gambar atau visual pendukung yang lain. Di sini saya akan memerlukan visual pendukung yang akan saya masukkan di bagian sini. Visual pendukung ini bisa berupa gambar, bisa juga berupa format video. Saya akan tunjukkan yang gambar dulu. Caranya sama, klik import media files untuk memasukkan files. Saya akan masukkan files gambarnya, kemudian klik open. Lalu kita masukkan, kita drag, kita tempatkan di atasnya seperti ini. Otomatis ini kan akan menutup. Misal kita ingin mengecilkan, tinggal kita atur di bagian sini. Bagian pojoknya ya. Saya akan klik, tahan, lalu kita atur. Kita juga bisa geser-geser. Seperti ini. Kita coba putar dulu. Kita bahas satu-satu. Ciri yang pertama, teks ditampilkan hanya poin utama pesan. Jadi tulisan yang ditampilkan pada slide hanya poin utama pesan. Hal ini dimaksudkan supaya audiens mudah memahami dan mengingat ini pesan. Kemudian juga untuk menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pembicara menguasai pokok persoalan. Anda perhatikan hal ini. Nah, kemudian kita atur durasinya dengan batas waktu atau dengan perpindahan gambar berikutnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan gambar berikutnya atau media visual berikutnya yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu kalau kita menggunakan gambar. Kalau kita menggunakan video, ini saya hapus dulu. Kita bisa juga menggunakan video ya. Kita import dulu. Saya akan gunakan video. Jadi bahan visual pendukungnya ini adalah berupa video. Lalu klik open. Setelah itu kita masukkan. Selanjutnya kita atur nih ukurannya. Sama ya, seperti kita mengecilkan gambar tadi. Kemudian kita atur penempatannya. Kita coba putar dulu. Ciri yang pertama,
teks ditampilkan hanya poin utama pesan. Jadi tulisan yang ditampilkan pada slide hanya poin utama pesan. Hal ini dimaksudkan supaya audiens mudah memahami dan mengingat inti pesan. Kemudian juga untuk menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pembicara menguasai pokok persoalan. Anda perhatikan slide ini. Kemudian ini akan saya potong karena bagian belakang tidak diperlukan. Diklik saja, kita atur posisinya. Lalu klik pada ikon gunting. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya untuk visual pendukung berikutnya kita masukkan. Kemudian kita atur ukurannya. Kita coba play dari sini. Anda perhatikan slide ini. Ini merupakan contoh slide yang berisi teks panjang. Ketika slide seperti ini ditampilkan pada saat kita presentasi, maka audiens akan sulit menangkap dengan cepat inti pesannya. Dan juga berpotensi ketika kita menampilkannya, berpotensi kita membaca. Dan itu tidak menarik, dan itu tidak efektif. Sangat membosankan bagi audiens. Sekarang bedakan dengan slide yang ini. Kemudian di sini yang bagian kanannya itu tidak diperlukan, maka kita potong. Klik ikon gunting. Yang bagian tidak diperlukan silakan dihapus. Itu cara menambahkan visual. Sekarang saya akan tunjukkan cara menambahkan klik tombol subscribe. Untuk cara menambahkan tombol subscribe, kita masukkan videonya. Kemudian kita drag. Kita tempatkan posisinya. Kita coba play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian belajar desain slide presentasi, memahami karakteristik desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik, merupakan pengetahuan dasar yang wajib Anda miliki. Di sini kita hapus background yang warna hijau. Caranya kita klik video green screen untuk klik tombol subscribe-nya. Lalu kita klik menu green screen. Kemudian kita atur bagian offset-nya. Kemudian bagian edge thickness-nya saya kasih angka 0,00. Kali ini saya akan membahas tentang 7 karakteristik atau 7 ciri desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik. Itu tadi adalah cara menambahkan klik tombol subscribe. Klik OK. Lalu saya akan tunjukkan cara menambahkan transisi. Nah, untuk menambahkan transisi, Anda klik transition. Nanti di sini ada banyak sekali transisi yang bisa Anda pakai. Yang basic ya. Kita lihat ini yang basic. Kemudian lifestyle, slideshow. Ada banyak ya. Misal untuk yang basic itu ada fade, itu basic. Misal Anda ingin menambahkan transisi, tinggal di drag saja transisinya.
Di sini kan tadi ada transisi, misal mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kita coba cek dulu. Mari kita bahas satu-satu. Ini yang pertama. Karena di sini, di bagian atasnya ini kan video tersendiri. Sehingga kita juga perlu mengaturnya. Kita akan tambahkan di bagian sini. Saya akan coba atur. Jadi supaya antara video yang utama dengan video tambahannya itu memiliki kesamaan transisi. Jadi tidak seperti yang awal tadi. Nanti untuk Anda silakan dicoba sendiri ya. Ada banyak transisi bisa Anda pakai dan tentunya setiap transisi yang Anda tambahkan harus disesuaikan juga dengan video Anda. Selanjutnya saya akan tunjukkan cara menambahkan audio background. Kita masukkan dulu audio backgroundnya. Saya akan masukkan, klik open. Lalu di bagian timelines kita geser ke bagian bawah, kita tempatkan audio di posisi paling bawah. Di sini karena ini adalah audio background, maka kita perlu mengatur volumenya. Caranya Anda perhatikan di sini. Volume itu kita bisa atur dari sini. Jadi Anda bisa atur melalui pointer Anda geser ke atas untuk menambah, geser ke bawah untuk mengulang. Atau boleh juga Anda double klik, kemudian atur dari sini. Boleh juga dari sini. Sekarang saya akan coba play audionya. Karena ini audionya sudah saya turunkan ya volumenya. Harusnya suaranya tidak akan mengganggu suara utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah audio yang sudah saya masukkan. Jadi untuk mengatur audio, volumenya bisa Anda atur langsung dari sini. Anda klik pointernya, kemudian geser ke atas ataupun ke bawah. Boleh juga Anda double klik, kemudian Anda atur volumenya dari sini. Anda atur dari sini boleh. Anda juga boleh atur fade in fade out-nya. Jadi fade in-nya bisa Anda tambahkan seperti ini. Jadi audio itu juga bisa diatur fade in fade out-nya. Jadi suara di depan bisa pelan, kemudian nanti membesar, kemudian di akhir fade out-nya juga bisa Anda kecilkan. Jadi di akhir nanti akan mengecil. Pengaturannya dari sini. Itu kalau Anda ingin menggunakan audio background. Nah, untuk memotong audio background, misalnya Anda ingin potong, Anda atur dulu posisinya, pastikan di sini yang diklik hanya audionya saja, lalu klik ikon gunting. Yang tidak diperlukan silahkan dihapus. Di sini Anda bisa atur fade out-nya, sehingga nanti di bagian akhir itu akan mengecil, sehingga lebih smooth. Itu untuk cara mengatur audio atau cara memasukkan audio background. Selanjutnya, Anda boleh juga menambahkan objek yang lain.
Anda klik di bagian titles. Misalnya Anda ingin ngasih nama, bisa. Anda klik di bagian lower. Anda boleh tambahkan nama, tapi dipilih dulu ya. Saya akan pakai yang ini, bisa kita ingin tambahkan, kita drag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian belajar desain. Ini tulisan bisa kita ganti. Kita double klik pada objek yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian kita ganti tulisannya. Kita juga bisa mengganti fontnya, jenis font yang akan kita gunakan. Kita klik di bagian sini, kita bisa tentukan font yang akan kita pakai. Kita juga bisa atur ukurannya ataupun yang lain. Jadi pengaturannya dari sini. Kita coba dulu. Dalam rangkaian belajar desain slide presentasi, memahami karakteristik desain slide yang efektif. Text style-nya juga bisa kita pilih. Kemudian kita juga bisa atur animasinya. Animasi teksnya juga bisa kita atur. Kita pilih yang sesuai dengan keinginan. Di sini saya tidak akan atur animasinya. Klik OK. Desain slide presentasi. Memahami karakteristik desain slide yang efektif, yang berkelas dan menarik, merupakan pengetahuan dasar yang wajib Anda miliki. Kali ini saya akan membahas tentang 7 Itu tadi adalah cara menambahkan objek yang lain ya. Jadi Anda bisa tambahkan nama atau mungkin yang lainnya. Silakan nanti diekspor sendiri. Tapi basicnya sudah saya tunjukkan. Selanjutnya, jika Anda sudah selesai mengedit, nanti silakan diekspor videonya. Nah, untuk cara ekspornya Anda klik di bagian ekspor. Kemudian Anda boleh tentukan formatnya. Di sini misalnya Anda pilih format MP4, klik pada MP4. Kemudian nama videonya. Selanjutnya di bagian sini Anda tentukan di mana Anda ingin simpan hasil ekspornya. Kemudian resolusinya juga boleh Anda atur. Di sini untuk pengaturan resolusi. Anda bisa pilih misalnya best, better, kemudian good. Silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu nanti klik OK. Jika sudah, Anda klik export. Selanjutnya Anda tinggal tunggu proses ekspornya sampai dengan selesai. Itu tadi adalah panduan atau tutorial cara mengedit video. Semoga tutorial ini bermanfaat sehingga Anda bisa mengedit video untuk keperluan video yang akan Anda buat. Jika Anda suka dengan video saya ini, Anda boleh like, Anda boleh komen, Anda juga boleh share
ke teman-teman Anda, dan Anda juga boleh klik tombol subscribe supaya jika saya update video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.